terkait dengan agenda rapat kali ini membahas apa? Om Swastiastu, saya sendiri, nama saya Naim Putra Wirawan. Di dalam struktur mengisi sebagai Wakahumas dan Pengembang Sumber Daya SDM. Jadi poin utama di dalam rapat hari ini, di dalam tubuh Parisade Hindu Pemurnian Kabupaten Gianyar telah diputuskan di sana untuk meresume daripada struktur kepengurusan PHDI Kabupaten Gianyar, karena disebabkan ketua kemarin telah menyatakan pengunduran dirinya, yaitu Ido Bagus Haji Suwarjate dari Blegeh, dan kami mengadakan rapat Sabe Madya di Kabupaten Gianyar untuk memutuskan memilih atau meresume menunjuk Ido Bagus Ido Haji Wisnu sebagai kandidat ketua KPH Kabupaten Gianyar. Jadi poin itu yang bisa kami ceritakan. Kemudian yang kedua itu membicarakan permasalahan menghadiri rapat di Puri Saraswati Kelungkung tanggal 21, yaitu tentang pertanggungjawaban daripada ketua KPH provinsi, juga ketua KPH masing-masing kabupaten. Nah, dalam hal ini juga akan memutuskan suatu hasil rapat dan menghasilkan keputusan apakah Parisade Pemurnian dari Provinsi Bali ini akan disomasi atau digantikan, apakah itu akan dipertahankan sesuai dari hasil meeting para KPH Dewan Sabowalake Sabo Pandita sebelumnya. Ya, sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah begini. Di tengah dualisme yang terjadi kepengurusan PHDI sekarang ini, ya bisa dianggap bahwa PHDI itu pecah jadi dua. Nah, kira-kira konteks apa sih yang akan dilakukan dalam pembenahannya ke depan oleh PHDI Pemurnian ya? Jadi kalau dikatakan bahwa umat kami di dalam tubuh Hindu sendiri atau di badan kemajelisan yang disebut Parisade Hindu Dharma Indonesia, itu memang sebenarnya sudah pisah, Pak. Sudah ada dualisme dari dulu. Kalau boleh yang kita kan dalam sejarah Purana, itu yang dipakai pedoman yaitu dua Purana besar, yaitu Purana Maharesi Markendya. Jadi versi Basake itu menggunakan piagam prasasti Campuan Ubud, Payogan Agung, Taruh, Gunung Taruh. Jadi yang lagi satu sebagai kompetitor atau setelah dibandingnya adalah prasasti Payogan Agung Ketewel. Nah, jadi sebenarnya di tubuh ini sudah dari dulu dualisme. Nah, ini keduanya ini adalah narasumber daripada terjadinya dualisme di Hindu. Tetapi hari ini rupanya memuncak kembali setelah 1100 tahun lamanya itu terpendam. Yang disatukan sekte-sekte oleh Ide Empu Kuturan di Pesamuan 3, dan pertemuan-pertemuan diadakan di Kental Bumi, yaitu tepatnya di desa Banyarangkan, Kelungkung. Nah, jadi begitu memuncaknya hari ini dualisme itu di masyarakat diakibatkan hadirnya oknum-oknum, yaitu dari berbagai lintas negara. Nah, dari berbagai lintas negara itu mengatasnamakan dan memohon pemayungan, memohon perlindungan swaka daripada tubuh Hindu yang ada di Bali. Nah, jadi dasar hal ini karena dalam ekspansi mereka ini sudah kami rasakan di Bali ini terlalu berlebihan. Nah, sehingga terjadi seolah-olah radikalisme ingin merubah tatanan yang sudah kami laksanakan dari ribuan tahun lamanya, yaitu Dreste Bali, Kuna Dreste, dan Desa Dreste. Nah, itu ingin dirubah secara total ekspansi mereka dari berbagai aliran sampradaya dan kepercayaan lintas negara ini. Nah, semestinya kami di Hindu Bali ini melakukan sebuah tindakan yang ingin mempertahankan
Nah, sebenarnya di Tumbuh Hidup Bali tidak ada terjadi dualisme secara kami di Bali, tetapi karena adanya kepercayaan lain yang mengekspansikan ini, ingin merubah tatanan ini, sehingga kami harus melakukan sebuah tatanan pertahanan. Nah, inilah disebutkan pada saat puncak daripada dualisme saat ini, itu terjadi perpecahan di dalam tubuh PHDI, di mana Parisade Hindu Dharma yang sekarang ini sudah terkontaminasi oleh sampradaya itu, sedangkan kami yang sekarang disebut sebagai Parisadaya Hindu Pemurnian ini ingin mempertahankan apa yang sudah menjadi warisan daripada leluhur kami. Nah, dasar ini apa dan bagaimana kami berbuat? Tentu ekspansinya adalah untuk bagaimana kami mendekatkan diri kepada masyarakat dari kabupaten, kecamatan, desa, dan banjar. Nah, tentu mengejuk kembali bahwa daripada masyarakat ini agar mereka ingat dengan jati diri, yaitu ajaran dan banyak sekali tatanan yang mereka harus pahami dan yang harus kami jelaskan di masyarakat mengenai bagaimana ajaran Hindu Bali dari terdahulu yang sebenarnya sangat simpel, namun karena hadirnya sampradaya ini mereka berkolaborasi, bahkan melebih-lebihkan, menambahkan sesuatu sehingga masyarakat saat ini merasakan ketertekanan dalam hal itu. Nah, ini yang akan kami bahasanya kami renovasi kembali. Bagaimana tatanan etika susila upakara yang biasa dilakukan oleh umat Hindu di Bali, begitu dari leluhur. Kami katakan perubahan ini terjadi mulai 3 generasi yang lalu dan tidak terasa hari ini memuncak, sehingga kami harus mengambil sikap. Langkah-langkahnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami para aktivis Hindu asli Bali, mungkin menyebutnya ada ajaran Gamotirta dan lain sebagainya, karena itu banyak sekali sebenarnya tatanan ajaran dan banyak sekali sumber sastra dan lontar yang harus kita pahami dan menemukan benang merah bagaimana kita ke depan untuk bisa menerapkan sebuah ajaran agama Hindu Dresta Bali, begitu juga bisa bersinergi dengan kebudayaan tradisi Hindu yang ada di Nusantara. Nah, itu jadi itu yang bisa saya ceritakan dalam waktu singkat ini. Sekian. Baik, adakah kira-kira agenda untuk bisa semacam islah begitu bagi kedua belah pihak ini? Apakah memang tidak ada perbedaan? Artinya di antara perbedaan itu bisa disatukan? Apakah ada upaya untuk itu? Jadi begini, Pak. Sebenarnya upaya-upaya itu kami sebagai Hindu, salah satunya Bali dan Nusantara, banyak sekali ada kebudayaan tradisi Hindu terdahulu yang terpendam. Upaya-upaya telah dilakukan, mediasi dan lain sebagainya. Kami menerima mereka dari terdahulu sehingga mereka sampai hari ini ada di Bali, Indonesia. Nah, tetapi dalam belakangan hari ini kami melihat karena ekspansi ini mereka ingin merubah secara radikal. Nah, dalam hal ini bukan kami berperang dengan menggunakan fisik, bukan menggunakan fisik, tapi kami dalam hal ini bertempur dengan pengetahuan yang mana pengetahuan itu yang sejati. Jadi sekarang karena apa? Dari sampradaya ini sendiri, dari kitab yang mereka pakai sama dengan kami, Hindu, yaitu berkedok Weda dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita lihat, kita sudah berusaha memediasi dari dulu, bahkan sempat dipayungi oleh Hindu. Nah, tetapi karena belakangan ini sudah begitu terlihat bahwa perubahan, satu contoh ini, anak-anak sekarang sudah enggan membuat sesajen atau canang, bahkan enggan untuk mengadakan risanyo sebagai ibadah resmi daripada Hindu di Nusantara. Nah, dari hal-hal demikian banyak hal yang dirubah secara radikal, dari cara berpakaian, dari cara mindset mereka, dari tata cara hubungan sosial mereka terhadap masyarakat, keluarga, dan lainnya. Nah, sehingga sampai hari ini kami belum menemukan benang merah akibat radikalisme mereka. Kami Hindu dari dulu tidak pernah ingin bertempur satu sama lain. Dari dulu Hindu diam,
dari 5 agama yang ada di Nusantara. Hindu yang paling diam dan Buddha. Karena kami Hindu dan Buddha ini dalam satu kesatuan. Sehingga kami pun di Hindu membesarkan, mendenggungkan nama sampai Brahmana, Shiva dan Buddha. Nah, tetapi golongan radikalisme ini dari golongan sampradaya ini, baik ISKCON dan lain-lain, sudah masuk bukan hanya di agama Hindu. Itu sudah pasti. Di Islam pun masuk, tapi namanya lain. Nah, tatanan-tatanan umat sosial kemanusiaan dalam bidang majelis keagamaan ini ingin dirubah dan dikendalikan di satu sisi. Jadi kami yang memiliki jati diri dan memiliki nurani untuk hal-hal yang menyangkut tentang pasal 1, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, itu saya sendiri menganggap bahwa mereka sudah melanggar dasar negara kita, itu Pancasila. Ya. Jadi sifat ketuhanan yang Maha Esa ini sudah jauh tatanannya daripada tatanan ketuhanan yang Maha Esa yang ada di NKRI ini. Ya. Jadi mereka memiliki sebuah kebebasan, tetapi mereka terikat dalam sistem adat tradisi. Jadi itu sebabnya kenapa setiap daerah di Indonesia ini berbeda, agamanya satu, tapi berbeda cara dan tradisi. Nah, kami sangat menghargai itu, tapi dengan adanya perubahan mindset anak-anak di saat ini, sehingga mereka sampai melupakan segala sesuatunya hanya untuk menganut kepercayaan itu, ini jelas bagi saya bahwa ini adalah doktrin, dogma, inisiasi yang radikal. Karena ke depan generasi muda kita ini, saya berani pastikan 100% mereka akan kehilangan jati diri mereka. Jadi benang merah belum kami temukan hari ini. Sebelum mereka keluar daripada tubuh Hindu dan menyatakan keyakinan mereka tersendiri apabila mereka diterima oleh dasar negara kita. Sekian. Baik, ini sekarang kan dalam konteks kepengurusan baru di Gianyar ya, PHD Gianyar. Jadi kan pasti juga kelompok-kelompok itu kan ada juga di Gianyar. Sekarang bagaimana caranya supaya mereka ini bisa paling tidak ya sedikit demi sedikit bisa hilang ngaruh mereka ini? Jadi begini Pak, dengan diresapelnya kepengurusan ini, karena ada hal-hal yang kemarin kami pahami bahwa perjalanan perjuangan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi perjuangan itu butuh pikiran, ucapan dan perbuatan, juga butuh pengorbanan yang namanya waktu dan dana, Pak, ya. Jadi kenapa kepengurusan ini saya sendiri mengambil inisiatif untuk meresapel? Karena dalam perjuangan kita perlu memang mengadakan mediasi, ya, istilahnya gencatan gitu. Tapi kalau dalam perjuangan ini sampai meninggalkan perjuangan dalam gencatan menuju kepada ranah mereka, itu sama dengan kita tunduk. Ya, itu sebabnya dalam perjuangan ini perlu kami resapel. Nah, ke depan apa yang bisa kami lakukan, kami tidak akan seperti hukum Rima terdahulu. Nah, jadi kalau mungkin masih dalam hukum Rima seperti dahulu, mungkin sudah kami basmi mereka semua. Karena kami Bali tidak pernah mundur daripada istilahnya mempertahankan Bali ini dari segala jajahan Belanda sampai namanya diislamkan dulu. Bali lah pertahanan dari semua itu. Tapi kami hari ini tidak akan berbuat karena adanya negara hukum. Kami berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Nah, jadi upaya-upaya yang dilakukan adalah ketika memang sudah kembali paten terbentuknya semua pengurus dari pusat, dari provinsi sampai ke kabupaten sampai kecamatan sudah utuh nantinya. Mungkin yang langkah yang terbaik itu adalah kami edukasi ke masyarakat langsung. Nah, mediasi kepada mereka, kami akan mendekati anak-anak yang telah didoktrin dogma dari kemarin, yang telah dicuci otaknya sehingga mereka melupakan ajaran leluhurnya. Mungkin yang kami lakukan adalah melawan dengan menginisiasi mereka juga. Menginisiasi dengan mengingatkan mereka bahwa ajaran leluhur kita ini lebih utama dari keyakinan manapun di dunia. Kami yakin, kenapa nyebutkan di dunia? Bali ini lebih besar namanya daripada yang lain, Pak. Orang luar atau turisme yang datang ke Bali ini bukan karena pulau Bali yang kecil ini dilihat, tapi energi power daripada
tradisi yang didengungkan oleh dari mulut ke mulut dari orang mancanegara ini lebih besar daripada nama Indonesia. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa saya lakukan, yaitu dengan para sahabat yang dari struktur, yaitu mengedukasi kembali para generasi penerus kita dengan tatanan Dresta Hindu Bali, tentu yang juga akan bukan berkedok, memang aslinya adalah Sanskrit atau Weda itu sendiri, tapi dikawikan bahasa Bali kuno, bahasa Jawa kuno, Bali kuno, dan bahasa Kawi. Nah, ini yang perlu bisa kami lakukan ke depan, tentunya dengan para oknum, para sahabat yang tepat tupoksi dan bidangnya. Baik, terima kasih. Siap. Provinsi Bali, saya ditugaskan sebagai sekretaris PHDI Provinsi Bali hasil masa luar biasa tahun 2021. Ya, baik, dukungan dari PHDI Provinsi terhadap kegiatan yang sekarang ini seperti apa, Pak? Kami memiliki tugas pokok fungsi di provinsi untuk selalu melakukan langkah-langkah dalam rangka menjaga soliditas, solidaritas, serta keutuhan pengurus. Pada hari ini kami hadir di Gianyar dalam rapat Pesamuan Paruman Alit di PHDI Kabupaten Gianyar untuk tetap memberikan motivasi, mengendos, mempush bahwa mereka harus ada tetap dalam semangat perjuangan ngajegang Hindu Dresta Bali, Dresta Nusantara. Ya, jadi apa kira-kira upaya selanjutnya, harapannya terhadap kepengurusan yang baru dibikin revitalisasi ini? Ini pada hari ini kita melakukan Pesamuan Paruman Alit di PHDI Kabupaten Gianyar untuk melakukan PAW, pergantian antar waktu ketua pengurus harian yang pada bulan lalu telah mengajukan pengunduran diri, karena sesuai dengan amanat undang-undang tertinggi organisasi PHDI ini adalah ADART, apabila ada tiga hal, pengunduran diri, berangan tetap, atau meninggal dunia, tentu harus segera ditindaklanjuti dengan pergantian antar waktu. Dan harapan kami dari pengurus provinsi agar setelah dilakukan dan disepakati bersama di kepengurusan di Gianyar ini untuk ditunjuk atau bahkan ditugaskan diangkat sebagai KPH, selanjutnya akan bekerja totality dalam segala hal, menunjukkan integriti, loyalty, ya, dan dedikasi dalam ngayah lascarya di PHDI ini untuk satu tujuan, ngajegang agama-agama leluhur Dresta Bali, Dresta Nusantara, agar tidak dirongrong oleh ideologi transnasional sampradaya asing yang mau memusnahkan apa yang kita sudah punya, yang adiluhung, yang sudah diwariskan kepada kita sejak ratusan tahun yang lalu oleh para leluhur kita. Baik, terima kasih. Dengan posisi sekarang kan direposisi ya, dari kepengurusan yang sebelumnya kepada pengurus baru. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan? Om Swastiastu, langkah-langkah yang harus dilakukan, karena dari kepengurusan yang lama itu tidak begitu berjalan dengan solid, makanya sekarang ada resurvey. Itu dari posisi saya terdahulu sebagai bendahara dan saya sebagai sekretaris, saya berharap dengan kepengurusan sekarang lebih solid dan mampu bergerak ke kantong-kantong masyarakat, ke desa, dusun, untuk ngajagan Dresta Bali. Itu Pak. Cukup Pak. Terpilih sebagai ketua PHDI yang baru, pemurnian ya, apa kira-kira langkah-langkah yang dilakukan
terutama dalam kaitannya dengan menghadapi kelompok sampradaya itu. Ya tentunya dengan dipercayakannya saya sebagai ketua yang baru terpilih untuk menakodai PHDI Pemuda di Kabupaten Gianyar. Tentunya langkah-langkah yang dilakukan pertama adalah bagaimana kita menata kepengurusan ini kembali, itu pertama. Kedua, setelah tertata dengan baik, setiap yang mempunyai bidang masing-masing supaya segera turun bagaimana kita mengantisipasi sampradaya tersebut. Karena kita ini di sini ingin mengajarkan tatanan adat, dresta dan budaya Bali. Untuk itulah kami di PHDI Pemurnian ini bagaimana memurnikan, mengembalikan adat, istiadat dan dresta yang ada yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Itu yang patut kita kembalikan. Bukannya kita harus mengadopsi budaya luar, tidak. Makanya saya dengan tegas nantinya kami segera turun untuk mensosialisasikan program-program yang kami laksanakan di PHDI Pemurnian Kabupaten Gianyar ini.